Sobis, welcome to Sobis Corner, sudutnya sobat ibu-ibu simple. Hari ini kita masuk ke dalam segmen cerita Sobis. Kita kedapatan cerita dari salah satu Sobis kita yang ingin berbagi pengalamannya hidup bersama mertua. Untuk menjaga privasi, nama dalam cerita ini akan saya samarkan ya. Kita langsung masuk saja ke ceritanya ya. Berawal dari Mak Doli yang menyukai suaminya dikarenakan beliau orang yang pendiam, tidak neko-neko dalam artian tidak judi, tidak mabuk, tidak main cewek, yang seperti itulah ya, arah ke negatif. Tapi syukurnya suaminya Mak Doli itu tidak seperti itu. Kita panggil saja suaminya Mak Doli itu Pak Iwan, oke? Jadi menurut Mak Doli, satu spesial dari Pak Iwan yaitu Pak Iwan orangnya sangat sayang dan nurut kepada ibunya. Jadi Mak Doli pikir kalau beliau begitu terhadap ibunya, pasti kelak dia juga akan menghargai Mak Doli sebagai istrinya. Bagaimana dia memperlakukan ibunya. Tapi ternyata awal pernikahan gajinya Pak Iwan ini nggak diberikan kepada Mak Doli. Loh, jadi kemana? Ibunya yang pegang dan Mak Doli cuma dikasih uang jajan 50.000 dengan alasan tidak ingin membebani Mak Doli dengan berbagai tagihan yang ada seperti air listrik ini segala macam gitu. Sebulan setelah menikah, mertua Mak Doli bilang, "Doli, juallah kalung mas kawin kamu. Iwan mau beliin kamu motor untuk DP." Mak Doli senang lah mau dibeliin motor sama suaminya. Siapa yang nggak senang, iya kan? Ya udah Mak Doli jual kalung mas kawinnya untuk DP. Nyatanya motornya malah dibelikan untuk Mas Iwan. Atas nama Mas Iwan, padahal kan itu DP-nya dari Mak Doli gitu. Jual mas kawin pula, iya kan? Jadi agak plot twist gitu bagi Mak Doli. Maka dari itu lika-liku kehidupan bersama mertua dimulailah dari awal yang gajinya tidak diberikan kepada Mak Doli. Kedua, jual mas kawin. Dari sini Mak Doli sangat bersyukur karena dirinya bekerja. Mak Doli juga ada berpesan bahwa untuk kita-kita yang telah menikah kalau bisa sih kerja. Karena kalau enggak kita tuh dianggap ya cuma jadi beban gitu, apa-apa minta, kita jadi ketergantungan. Iya, kalau misalnya suami kita baik atau pasangan kita baik, iya kan? Kalau kita minta apa-apa dia malah ngoceh, kan susah, kita tidak enak hati ya, bener nggak? Makanya Mak Doli bersyukur dirinya bekerja. Jadi semua penghasilan Mak Doli yang dia dapatkan semuanya hanya untuk dirinya sendiri, kecuali makan ya. Urusan dapur itu mertuanya yang urus. Kita lanjut. Ketika Mak Doli hamil 9 bulan, mertuanya memberikan gaji Pak Iwan kepada Mak Doli. Karena apa? Karena supaya Mak Doli tahu sila-sila dalam pernikahan itu apa saja yang dibutuhkan dalam berumah tangga. Apalagi sudah mau punya anak kan. Jadi maksud mertuanya itu supaya Mak Doli itu tahu apa saja sih yang dibutuhkan ketika sudah berumah tangga, mulai dari mungkin urusan dapur, anak, dan semuanya yang ada dalam rumah tangga ya. Mak Doli pun seneng dong gaji suaminya mau dia pegang gitu, ya kan? Siapa yang gak seneng? Sekali sudah pegang, Mak Doli baru tahu gaji suaminya itu rupanya gak gede-gede amat. Oke, dari situ Mak Doli kan sudah pegang nih gajinya. Suatu hari Mak mertua dan Pak mertuanya itu mendesak mereka untuk buat pondasi rumah. Karena apa? Karena keponakan mertua baru bikinin rumah untuk anaknya yang baru menikah. Jadi mertua Mak Doli ini nggak mau kalah saing. Tiba-tiba ada info dari perusahaannya Mas Iwan kalau misalnya akhir tahun akan ada bonus tahunan, akan cair nih gitu. Jadi Mas Iwan pun tanya lah ke Mak Doli ya kan, "Sayang, kalau nggak ada kebutuhan mendesak, kamu pengen apa? Mumpung ada bonus." Mak Doli seneng dong ya kan, karena suaminya mau menyenangkan dirinya. Jadi Mak Doli jawab,
aku pengen jalan-jalan ke Malang deh. Suaminya pun mengiyakan. Tapi mertuanya bilang, enggak ada tuh jalan-jalan. Bagus uangnya untuk beli gelang emas. Titik. Lalu pas bonus beneran cair, Mak Doli bilang ke suaminya, Mas, aku tuh nggak pengen ya beli gelang emas. Aku tuh maunya jalan-jalan ke Malang. Kalau emang ibu mau gelang emas, kamu kasih aku 300.000 aja deh, sisanya kamu kasih ibu untuk beli gelang emas. Suaminya pun oke. Jadi Pak Iwan ini kan kerjanya di shift malam. Mak Doli pun pergi kerja itu subuh-subuh. Nah, ketika pergi kerja, berangkat kerja pas subuh, mertua sama bapak mertuanya marah-marah. Tahu nggak marah kayak mana? Mereka caci maki Mak Doli begini. Kamu ini menantu durhaka, nggak nurut. Kalau misalnya ibu mau, ibu bisa aja tuh suruh Iwan menceraikan kamu. Wah, ngeri ya sobis. Jadi Mak Doli berangkat kerja itu dalam keadaan ya tahan tangis gitu. Masa cuma gara-gara uang 300.000 aja dicaci maki sampai segitunya? Kayak merasa disepelekan gitu loh. Sorenya Mak Doli meminta suaminya untuk diantarin ke rumah orang tuanya. Pak Iwan pun mengiyakan. Tapi nggak terdukanya Pak Iwan bilang kayak gini, iya habis antarin kamu tapi aku balik sini lagi ya. Mak Doli pun iyain, nggak peduli lah akhirnya gimana, yang penting anaknya Mak Doli ikut sama Mak Doli gitu. Mak Doli bawa. Ya udah, nih dianterin. Pas setengah jalan gerimis. Jadi suaminya Mak Doli bilang, gerimis nih, jadi kamu pergi cari angkot aja lah ya sendiri. Padahal Mak Doli itu lagi gendong bayinya yang berumur setahun. Tapi Mak Doli karena sudah pengen banget nih pulang ke rumah orang tuanya, dia iyain aja. Ya udah, jadi dia kan pakai helm nih, helmnya itu dia kasih tukang becak, terus dia carilah angkot. Ya di angkot itu dia pulanglah ke rumah orang tuanya. Orang tuanya Mak Doli ini sisa papanya aja ya, karena ibunya telah meninggal dunia sebelum Mak Doli menikah gitu. Oke, jadi ketika pulang ke rumah orang tuanya, ya Mak Doli nangis lah di situ. Dia meraung-raung di depan pintu kayak ya anak-anak nggak diajak main gitulah. Ya siapa sih yang nggak sedih sobis kalau misalnya ya keadaan gerimis bawa anak. Masa iya suami setega itu gitu. Pak Iwan, kamu tega sekali sih. Tega loh, nggak boleh loh kayak gitu. Ya udah, jadi ayahnya Mak Doli ini keluar, tapi dia itu nggak langsung yang marah gitu. Dia tanya dulu kenapa, ada apa gitu. Soalnya ayahnya Mak Doli ini orangnya lempeng gitu, kayak nggak suka keributan lah. Jadi apa-apa kalau bisa ditenangkan dengan damai, bisa diselesaikan dengan baik, ya udah pakai jalan ini aja gitu. Ya udah, di situ ya Mak Doli ceritain lah semuanya kan, keluh kesahnya hidup di rumah mertuanya. Sampai sebulan Mak Doli tinggal di rumah ayahnya. Iparnya itu datang terus. Iparnya Mak Doli itu datang terus membujuk Mak Doli supaya anaknya biar dirawat mereka aja. Tapi budenya Mak Doli bilang, jangan. Kalau misalnya kamu kasih anakmu ke mereka, nanti suamimu benar-benar gak peduli lagi sama kamu. Ya Mak Doli pikir, betul juga ya, untung ada bude aku, jadi gak kuberikan anakku kepada iparku ini. Suamiku itu berkali-kali membujuk aku untuk pulang ya, katanya ibu menyesal, pulanglah katanya gitu kan. Ya gimana aku mau pulang ya, jadi ku pesanlah ke Mas Iwan, aku mau pulang tapi aku gak mau lagi tinggal dengan mertua, gak tahan aku Mas. Tapi Mas Iwan hanya menyuruh Mak Doli ini sabar. Mau sabar sampai kapan kalau misalnya gak ada perubahan gitu kan. Ya di samping itu ayahku juga menyuruhku untuk selesaikanlah masalah ini secara kekeluargaan. Jadi dia menasehati suamiku pun ya pelan-pelan gitu kan, biar masalah ini tuh cepat kelar. Dan kalian tahu nggak apa yang terjadi? Seminggu kemudian mak mertua itu jual mobilnya. Habis itu dia bangun pondasi di samping rumahnya, walaupun kecil sih. Kaget dong. Terus dia jemput aku lah ke rumah ayahku. Terus mak mertua bilang, dia jemput bersama ipar-iparnya ya. Jadi mak mertuaku bilang,
Doli, maafin ibu ya, nggak apa-apa kalau misalnya kamu nggak mau lagi tinggal dengan ibu. Ibu ada bikin rumah di samping rumah ibu kok. Yang penting kamu jangan kemana-mana ya, di samping ibu aja. Walaupun kita nggak seatap, yang penting ibu bisa lihat cucu ibu. Ya karena dibilang kayak gitu, dan beliau pun sudah minta maaf ya, jadi aku tuh luluh dan pulanglah ke rumah yang sudah dibikinin mertua ini. Tapi walaupun aku udah nggak seatap sama mertua, kami kan masih sebelahan ya, itu masih aja ada gebrakan barunya setiap harinya. Oke, setahun setelah pindah nih, gebrakannya apa? Mak mertua tiba-tiba bilang, Doli, kamu nggak pengen apa punya rumah yang layak gitu? Ibu dengar perusahaan kamu bisa tuh ajukan kredit. Terus Mak Doli karena nggak mau ribut ya, dia bilang iya bu bisa. Ya udah pinjamlah sana, bikin rumah yang lebih layak gitu. Jadi posisi Mak Doli sekarang itu ya rumahnya di samping rumah mertua, tapi cuma bisa untuk kayak satu kamar gitu aja loh. Makanya dibilanglah sama mertuanya nggak pengen apa rumah yang lebih layak, itu mungkin maksudnya agak gede gitu ya. Ya udah Mak Doli karena nggak mau ribut ya sama mertuanya, dia iyain aja, dia pinjem lah hutang ke bank untuk bikin rumah. Ketika uangnya udah dipinjam, sekarang malah pusing. Pusing kenapa? Nggak tahu mau bikin pondasi rumah di mana. Terus mak mertua juga bilang dan usul, ya udah minta tanah aja sama Abang Iwan. Kita sebut saja Abang Iwan, ini ipar pertamanya Mak Doli, kita sebut saja namanya Dedi. Jadi mak mertua itu bilang, ya udah nanti kita minta tanah sedikit aja sama Dedi gitu. Tapi semenjak usulan itu ada, menantunya mak mertua ini, istrinya Bang Dedi, nggak pernah mau datengin lagi si mertua. Jadi karena nggak mau ribut tentang urusan rebutan tanah ya, Mak Doli mengusulkanlah ke mertuanya, kita beli perumahan aja lah bu. Marah pula mertuanya. Mertuanya bilang, kamu kira perumahan nggak mahal apa? Ini aja kalau nggak dibantuin nggak bakal deh jadi rumahmu itu. Bikin pondasi rumah aja ngutang. Ya ampun, judes ya. Judes ya. Ya udah Mak Doli ya diem aja gitu. Rupanya mak mertua ini tidak memberikan warisan kepada Mas Iwan. Makanya ibu mertua pusing gitu, mau bangun pondasi di tanah siapa. Sampai bingung ya. Padahal mertuanya Mak Doli itu ada 4 anak loh. Jadi Bang Dedi, ipar Mak Doli yang nomor 2 ya, itu perempuan, kita panggil aja Leni. Yang ketiga ini kita panggil saja Santo. Yang keempat ini Mas Iwan, ya kan? Dari ke 1, 2, 3 anak banggaannya ini, nomor 1 dan 3, Dedi sama Santo, ya kan? Kalau nomor 2 kan ipar perempuan, nggak terlampau dibanggakan gitu sama mertua, karena mertua bilang bahwa suaminya Leni ini pelit gitu. Terus Mas Iwan ini nggak dibanggakan ya karena tidak cerdas, tidak punya bakat apapun. Jadi ya menurut mak mertua ya tidak ada yang bisa dibanggakan lah dari Mas Iwan gitu. Ya tapi sedih juga ya, namanya juga anak. Kalau bisa sih kita sebagai orang tua bersikap adil, karena nggak tahu kan mau bikin pondasi di mana gitu ya. Jadi mama mertuanya ini bilang bikin aja di garasi mobil dulu, kan mobilnya udah dijual tuh, jadi garasinya masih ada. Jadi bikin pondasi lah di situ, bikin pondasi rumah di situ. Jadi ketika bikin pondasi rumah di situ ya jadi agak layak, bisa 2 kamar, yang sebelumnya 1 kamar sekarang udah jadi 2 kamar. Udah agak layak kan? Jadi Mak Doli bilang lah, ya udah kita bikin pondasinya aja dulu, aku lunasin dulu hutangku yang di bank ini, nanti setelah lunas baru kita pinjam lagi untuk buat temboknya. Mertua nggak boleh, malu sama tetangga. Jadi terpaksa mertuanya ini jual separuh sawahnya untuk bikin rumahnya Mak Doli sama Mas Iwan. Walaupun belum 100% ya bikinnya, tapi rumah itu sudah bisa ditinggali. Pindahlah mereka ke rumah ini. Terus si mertua ini bilang, nanti sisanya
kalian hutang lagi aja ya untuk diselesaikan gitu. Beberapa tahun berlalu lah. Ipar nomor 3 si Santo ini meninggal dunia. Tapi ipar nomor 3 ini memang disabilitas ya. Makanya kenapa mertua sangat mementingkan warisan untuk yang nomor 3 ini, Bang Santo. Karena menurut dia itu anak yang dia sayangi gitulah. Makanya usia renta mak mertua pengennya sih ikut Bang Santo ini. Tapi meninggal dunia mau gimana ya kan, jadi yang bisa diharap sekarang ya si Bang Dedi, anak nomor satunya ibu mertua kan, karena itu aja yang bisa dibanggakan. Tapi Tuhan berkata lain. Tak lama dari itu Bang Dedi pun meninggal dunia karena stroke. Sedih lah mertua, sedih, dia nangis, ya ampun, karena anak kebanggaannya mendahului dia gitu. Jadi setelah pertimbangan yang cukup sulit, menurut mertua ini cukup sulit ya, mau ikut siapa gitu kali ya, ujung-ujungnya dia ikut Mas Iwan. Jadi waktu berlalu kan, ternyata mengurus orang tua dengan berbagai kekurangan itu tidak mudah seperti yang dibayangkan. Mak Doli sama mertuanya kerap terus bertengkar. Hal kecil mah bisa jadi besar. Ya, hidup dengan mertua sih memang begitu sih ya rata-rata. Kadang Mak Doli pun merasa capek, ingin kali dia lawan nih mertuanya saking capeknya. Lalu tahun 2020 Covid pula, suaminya dirumahkan. Mak Doli stres lah ya kan. Dia lagi mengandung anak kedua, suaminya dirumahkan pula. Jadi kondisi ekonomi itu makin lesu. Ditambah kandungan Mak Doli yang nomor 2 ini bermasalah pula. Mak Doli kan waktu itu asma tuh, jadi sampai dikira Mak Doli itu Covid. Ya udah rujuklah ke rumah sakit yang lebih besar ya kan. Rupanya bukan Covid tapi jantungnya Mak Doli yang bermasalah. Ya udah dari situ asmanya Mak Doli, jantungnya semuanya ya diterapi dan diurus di rumah sakit besar ini, dirawat di sini gitulah ya, di rumah sakit ini. Berbagai obat Mak Doli minum sampai khawatir bayiku ini kenapa-napa nggak ya. Mertua pun sampai nangis loh, karena dia takut ya anak pertama sama anak ketiganya telah meninggal dunia, dia juga takut kalau cucunya ini juga demikian gitu. Ya sampai ayahnya Mak Doli yang sebegitu tenang dan lempengnya pun ternyata khawatir dan cemas, takut gitu. Jadi ada bersyukurnya juga kalau Mas Iwan ini dirumahkan karena dia bisa nganterin aku terapi gitu kan, bisa nganterin aku terus gitu. Ya semuanya ada hikmah lah di belakangnya. Dan kami pun bersyukur anak keduanya lahir, lancar dong, babynya lahir, ganteng anaknya Mak Doli, ya ampun. Selamat ya Mak Doli ya. Sehabis sesar, Mak Doli jaga dan rawat babynya sendiri karena kondisi ekonomi lesu ya, mereka tidak mampu untuk hire orang untuk bantu gitu ya. Bantu untuk jaga baby. Jadi apa-apa semuanya urus sendiri, tapi beruntungnya mertua masih bisa bantu jaga. Walaupun nggak bisa gendong sih karena kaki mertua kan lemah gitu. Jadi dia bisa mangku ketika aku mandi, ketika aku pumping. Nah, dari situ Mak Doli juga sangat berterima kasih lah terhadap mertuanya. Walaupun sering bertengkar, tapi di satu sisi sang mertua pun sangat menyayangi cucu-cucunya ya. Waktu subuh pun tiba, Mak mertua tiba-tiba teriak ketika aku lagi jaga baby kan. Teriak. Aku langsung kejar dong keberadaannya mertua gitu. Rupanya lagi di dapur, jatuh. Jadi kami tanya, kenapa bisa jatuh Bu? Iya, ibu tadi habis dari toilet mau masakin kasih bapak mertuanya Mak Doli ya, kasih bapak. Terus ibu terpeleset jatuh. Aku tidak langsung ngangkat ya, karena dari sumber yang ada kalau ngangkat yang sudah sepuh itu tidak boleh, bisa stroke. Jadi kami tunggulah sampai mertua ini bangun sendiri. Tunggu nggak bangun-bangun, nggak bisa berdiri sendiri gitu. Jadi akhirnya Mas Iwan angkat ibunya ke dalam kamar. Sekali dicek rupanya tulangnya geser. Ya ampun. Jadi tiap malam
mak mertua ini terus panggilin Mas Iwan lah untuk menemaninya. Sampai-sampai yang gak habis pikirnya, bapak mertua malah marahin mak mertua. Kamu ini ya, kalau kondisinya seperti ini tuh nyusahin, tahu nggak? Ya ampun pak. Seminggu kemudian istrinya almarhum Bang Dedi ini datang jenguk ibu. Jadi dia bilang mau dibawa ke tempat pengobatan alternatif. Kami pun semua menyetujuinya karena kami tuh tak ada biaya untuk bawa ibu ke rumah sakit besar. Jadi ipar, suamiku semuanya pergilah ya bawa ibu berobat. Pulang-pulang ibu udah agak segar gitu kan, udah agak sehat. Kakinya diperban, pakai perban coklat gitu. Katanya nanti seminggu kemudian perbannya ini mau dilepas, ya kan? Jadi mertua ini sudah mulai makannya lahap. Ibu pun kayak sudah sehat seperti sedia kala gitu. Tapi siapa sangka 4 hari kemudian ibu mertuanya Mak Doli tiba-tiba tatapannya kosong. Makan sih tetap makan seperti biasa ya, tetap lahap, tapi tatapannya kosong, bicaranya juga ngelantur. Kadang diajak komunikasi dia pun nggak jawab, nggak respon gitu. Jadi ipar nomor 2, ipar perempuan ini si Bu Leni. Jadi ipar nomor 2 si Leni ini berinisiatif untuk manggil bidan datang ke rumah. Datanglah bidan ke rumah, ya kan? Jadi ibu bidan bilang, wah ini darahnya tinggi sekali, katanya gitu. Darah tinggi mertuanya si Mak Doli ini. Jadi dikasihlah obat, ya kan? Katanya sudah ada gejala stroke, makanya agak lambat merespon pembicaraan orang lain gitu. Bicaranya jadi kurang gitu kan. Jadi si bidan ini suruh mereka untuk melatih jari-jari ibu mertuanya Mak Doli supaya stroke-nya itu tidak menjalar. Jadi waktunya makan kan disuapi nih mak mertuanya. Habis suapi makan, mak mertuanya itu tidur dari siang sampai maghrib. Itu waktunya lama banget gitu. Terus tiba-tiba pas tidur ngorok banget gitu, mertuanya ngorok banget, kenceng banget. Jadi kami tuh cepet-cepet panggil bidan, ya kan. Untung bidannya masih mau datang. Pas waktu bidannya datang, bidannya bilang, ditemenin aja lah sampai ibu sudah nggak kuat lagi. Di situ kami satu keluarga lemes-lemesnya. Jadi akhirnya pas jam 12:30 malam, kami semua para anak, mantu itu meminta maaf sama ibu. Dan bapak mertua harus minta maaf 2 kali baru si ibu mertua menghembuskan nafas terakhirnya. Kami semua menangis. Mak Doli pun menangis. Dia nggak menyangka aja. Siapa yang menyangka 10 harian aja cuma karena jatuh seseorang itu langsung hilang gitu, langsung nggak ada. Secepat itu gitu. Sekarang sudah 4 tahun berlalu, Mak Doli pun kadang rindu sama mertuanya. Terkadang rindu kebersamaan untuk berkomunikasi dengan mertua. Aku juga jadi ikut sedih ya. Dulu sering ngobrol bareng, tengkar bareng. Cuma kalau dipikir tengkarnya sih nggak pengen banget ya. Sekarang tinggal Pak Mertua aja yang tinggal sendiri. Karena nggak ada yang menemanin Pak Mertua. Selain orang yang suka membuka aib keluarga sendiri ke orang lain, orangnya itu juga suka yang cari perhatian gitu loh, caper gitu. Makanya cucunya, anak-anaknya, mantunya itu nggak ada yang mau tinggal sama dia. Jadi dia tuh tinggal sendiri. Kasian juga ya. Cuma susah juga ya, jadi serba salah ya posisi kita ya liatnya ya. Jadi dari cerita ini Mak Doli bilang disitulah dia belajar akan kesabaran. Lika-liku kehidupan setelah berumah tangga itu saking ruwetnya, sampai darah tingginya Mak Doli itu ya sampai sekarang harus negak obat lah selamanya. Oke, sampai di situ aja ceritanya Mak Doli. Terima kasih ya Mak Doli. Menurut aku Mak Doli ini hebat banget sih sumpah, bisa sesabar itu gitu ngadepin mertua yang kadang ini nggak boleh, itu nggak boleh, ngomel gitu ya. Tapi ya Mak Doli baik banget sih gitu. Kalau aku nggak tahu bisa nggak kayak gitu ya. Acungi jempol lah untuk Mak Doli, hebat Mak Doli. Semoga
ibu mertuanya Mak Doli juga diterima di sisinya. Doa terbaiklah untuk mertuanya Mak Doli, ipar-ipar Mak Doli yang telah tiada. Terkadang hidup itu ya begitulah ya sobis, kadang di atas, kadang di bawah, berputar-putar lah pokoknya. Makanya kita jadi orang itu ya terus sadar akan diri sendiri ini berbuat apa gitu ya. Kalau misalnya kurang baik ya monggo diperbaiki gitu ya. Oke sobis, sampai di situ saja ceritanya. Storytelling aku belum seberapa bagus sih, agak kaku ya karena aku nih baru. Kalau misalnya kalian merasa ada salah-salah kata, aku minta maaf banget ya sobis ya. Semoga kalian dapat menikmati ceritanya dari Mak Doli. Terima kasih sekali Mak Doli sudah diizinkan untuk bisa menceritakan kisahnya. Ini pelajaran hidup yang sangat gila, keren sih Mak Doli, keren sih bisa sesabar itu gitu. Kalau aku nggak bisa lah itu. Ya, oke, sampai di situ aja videonya sobis. Kalau misalnya kalian suka jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye sobis.